Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina habibi ilahil alamin Abil Qasimil Mustafa Muhammad ahli baiti tayyibin at-tahirin la siyama baqiyatullahi fil aradin ruhi wa arwahuna fidah. Sa'adallahu ayyamana wa ayyamakum wa layalina wa layalikum jami'an bimunasabati miladi al-imam Muhammad al-Baqir alaihi salatu wassalam. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang penuh berkah dan berbahagia ini kita masih mendapatkan taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk tetap berada di bahtera Ahlul Bait alaihi salatu wassalam, menyatukan makrifat dan rasa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui keluarga suci Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kali ini taufik itu berkaitan dengan imam yang kelima, yaitu Imam Muhammad Al-Baqir alaihi salatu wassalam, yang jatuh bertepatan dengan awal bulan Rajab, bulan yang juga sangat mulia ikhwan dan akhwat sekalian. Selain kemuliaan bulan ini dikarenakan Ahlul Bait alaihi salatu wassalam, khususnya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam yang dilahirkan pada tanggal 13 Rajab. Bulan ini memang dari dahulu, dari sebelum Kanjeng Nabi, merupakan bulan yang istimewa di dalam Islam dan di dalam agama-agama yang lain tentunya juga demikian. Tetapi di dalam Islam ada tempat-tempat yang mulia, ada juga waktu-waktu yang mulia, ada manusia-manusia yang mulia, dan masing-masing ada kemuliaan-kemuliaan tersendiri. Nah, salah satu waktu yang istimewa dari sekian bulan adalah bulan Rajab. Sampai-sampai di dalam sebagian riwayat disebutkan, mana ini orang-orang ahli bulan Rajab gitu kan. Kita dipanggil dan ditantang dan diseru, mana ini bulan Rajab datang kok seperti enggak ada apa-apa. Ainar Rajabiyun. Ainar Rajabiyun. Siapa orang-orang yang ahli bulan Rajab? Ya setidaknya melakukan ibadah puasa di bulan Rajab. Gak bisa penuh ya berapa kali, gak bisa berapa kali, ya minimal sekali lah dalam bulan Rajab kita berusaha untuk berpuasa dan masuk dalam kategori orang yang ahli bulan Rajab atau Rajabiyun. Soal keutamaan puasa di bulan Rajab sangat luar biasa dan kita dianjurkan. Seperti malam ini, malam pertama bulan Rajab, ada anjuran-anjuran, katakan kita bersedekah gitu kan. Bersedekah itu adalah amalan-amalan yang luar biasa yang perlu kita perhatikan dan memperhatikan waktu yang mulia. Beda kita bersedekah di bulan Rajab sama di bulan katakan Jumadil Ula katakan atau Jumadil Akhir gitu kan. Sedekahnya sama-sama baiknya, tetapi karena waktunya adalah waktu yang istimewa, maka kebaikan itu menjadi berkali lipat kan kayak gitu. Sebagaimana tempat juga demikian. Kita berbuat sholat, berdoa di mana saja bagus, tetapi kalau kita sholatnya di musola, sholatnya di masjid, apalagi sholat di Masjidil Haram, apalagi sholat di Masjidun Nabi, sholat di haram-haram para imam maksum alaihi salatu wassalam, itu nilainya berbeda. Karena itu mari kita berlomba-lomba khususnya sebagai pengikut Imam Baqir alaihi salatu wassalam untuk menjadi ahli bulan Rajab, menyambut bulan Sya'ban, yang mana bulan Sya'ban merupakan bulan yang juga sangat istimewa, dan dengan bulan Rajab serta bulan Sya'ban kita menyambut bulan Ramadan yang merupakan syahrullah atau bulan Allah Subhanahu wa taala, dengan bertawassul kepada Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya Imam Baqir alaihi wasallam di malam hari ini.
Ikhwan dan akhwat sekalian, Imam Baqir alaihi salatu wassalam adalah putra Imam Sajjad alaihi salatu wassalam bin Imam Husain alaihi salam bin Imam Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Itu kalau dari sisi ayah. Dari sisi ayah menyambung ke Imam Husain alaihi salatu wassalam. Dari sisi ibu beliau adalah Sayyidah Fatimah bintil Hasan, putrinya Imam Hasan alaihissalatu wassalam bin Imam Ali Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalatu wassalam. Makanya para sejarawan mencatat bahwa keturunan Kanjeng Nabi pertama yang dari dua jalur, yang pertama dari ayah terhubung ke Imam Hasan, kemudian dari ibu dari ayah terhubung ke Imam Husain melalui Imam Ali Zainal Abidin, dari ibu terhubung kepada Imam Hasan melalui Sayyidah Fatimah bintil Hasan, itu adalah Imam Baqir alaihi salatu wassalam. Lakab beliau ada banyak, julukan beliau ada banyak, tetapi yang paling masyhur, yang paling populer adalah Baqirul Ulum. Baqir artinya dari kata baqar, artinya orang yang membelah. Kalau Baqirul Ulum berarti membelah ilmu. Membelah ilmu sampai yang ke dalam-dalamnya, itu namanya Baqirul Ulum. Itu yang diterangkan oleh Jabir bin Yazid Al-Ju'fi, salah satu sahabat beliau yang berasal dari Kufah. Nah, para ahli bahasa pun juga yang sangat masyhur seperti penulis dan penyusun kamus Lisanul Arab yaitu Ibnu Mandul juga menjelaskan bahwa tabaqqarat itu maksudnya tawassa'at, maksudnya luas dan dalam gitu kan, luas dan dalam. Jadi kalau kaitannya dengan ilmu berarti ilmunya itu sangat luas dan juga sangat dalam. Kemudian beliau juga mencontohkan di Lisanul Arab itu nama kitab kamus ya, kamus bahasa Arab yang termasuk yang tertua dan menjadi rujukan. Di situ beliau mencontohkan Imam Baqir alaihi salatu wassalam. Jadi nama Imam Baqir disebutkan situ. Makanya kadang-kadang sebagian orang mengatakan ini kayaknya orang Syiah gitu loh. Ibnu Mandur ini kayaknya orang Syiah gitu. Ya karena kalau ngasih contoh kadang-kadang menyebutkan namanya imam-imam suci Ahlul Bait al-Musallatu wassalam, termasuk diantaranya ketika menuliskan dan menjelaskan makna baqara itu tabaqqarat yakni tawassa'at, itu beliau menyebutkan seperti al-Baqir, Baqirul Ulum Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali ridwanullahi alaihim. Disebutkan sampai Amirul Mukminin bin Ali, maksudnya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Nah, itu maksudnya Baqirul Ulum adalah orang yang ilmunya sangat dalam dan sangat luas. Itu begitu. Jadi Baqirul Ulum. Ikhwan dan akhwat sekalian, beliau hidup di masa bisa dibilang lahirnya banyak kelompok-kelompok atau aliran-aliran keagamaan di dalam tubuh masyarakat Islam pada waktu itu. Setelah peristiwa dan tragedi besar Karbala yang kemudian cukup berpengaruh di dalam kesucian dan kebersihan hati dan jiwa masyarakat pada waktu itu, yang kemudian diperbaiki perlahan-lahan oleh Imam Sajjad alaihi salatu wassalam, Imam Ali Zainul Abidin alaihi salam, melalui munajat doa dan doa-doa yang terkumpul di dalam Sahifah Sajjadiyah. Pelan-pelan dari jumlah yang segelintir orang, 3, 4, dan 5 orang yang punya kedekatan dengan Ahlul Bait alaihissalatu wassalam, pelan-pelan bertambah. Hati menjadi semakin lunak dan menjadi siap untuk menerima ajaran Islam yang sesungguhnya melalui jalur Ahlul Bait alaihissalatu wassalam. Nah, di masa Imam Baqir inilah kemudian jumlah orang itu tadi yang hatinya sudah mulai siap untuk mendapatkan ajaran Islam yang sesungguhnya, bukan ajaran Islam yang mengalami banyak distorsi dan perubahan. Imam Baqir alaihissalam memainkan peran, salah satunya adalah menyebarkan ilmu itu tadi, ilmu Ahlul Bait alaihissalatu wassalam. Begitu menonjolnya dimensi dan sisi keilmuan Imam
di sini sehingga beliau dikenal sebagai Bagirul Ulum. Dalam riwayat-riwayat, dalam catatan-catatan sejarah untuk bisa menemukan bahwa bagaimana seperti Athaullah menjelaskan bahwa saya nggak pernah lihat tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh keagamaan dan keilmuan yang kalau ketemu seseorang itu jadi seperti anak kecil gitu loh. Jadi seperti anak kecil. Seperti Hakam bin Uyainah atau Hakam bin Utaibah itu adalah bukan orang biasa gitu kan. Orang tokoh yang sangat besar. Di saat orang lain cium tangan sama dia, di saat orang lain nunduk-nunduk di hadapan dia, tetapi kata perawi ini ketika dia datang di hadapan Imam Bagir alaihissalam jadi kasobi. Itu seperti anak-anak gitu loh. Seperti anak SD, padahal ini tokoh yang begitu top dan hebat, tetapi di hadapan Imam Bagir alaihissalam kemudian jadi seperti anak kecil yang baru belajar membaca dan menulis di hadapan Imam Bagir. Begitu luas dan dalamnya ilmu Imam Bagir alaihissalam. Dan murid-murid beliau tercatat sangat banyak sekali seperti yang dituliskan dan dicatatkan oleh diantaranya Abu Zuhra di dalam kitab yang berjudul Al-Imam As-Shadiq alaihissalatu wassalam, ada sekitar 5 jilid. Di situ dijelaskan bahwa banyak sekali tokoh-tokoh kelompok-kelompok agama yang kemudian kadang-kadang menjadi madhab, kadang-kadang tidak menjadi madhab, entah itu madhab teologi, entah itu madhab fikih, itu yang kemudian menimba ilmu kepada Imam Bagir alaihissalatu wassalam, seperti Sufyan Ats-Tsauri, kemudian termasuk juga Abu Hanifah dan yang lain-lain. Abu Hanifah termasuk imam mazhab fikih yang tertua di antara saudara-saudara kita yang tidak mengikuti Ahlul Bait alaihissalatu wassalam, tetapi mereka semua tunduk di hadapan kebesaran dan kemuliaan dan keluasan ilmu Imam Bagir alaihissalatu wassalam. Karena itu masyhur lah, bukan hal yang hanya dicatat oleh kitab-kitab literatur Syiah Ahlul Bait alaihissalatu wassalam, bahkan oleh literatur dan catatan-catatan sejarah yang ditulis oleh penulis-penulis yang umum yang netral itu, bahwa beliau adalah orang yang keilmuannya luar biasa dan menunjukkan ilmu Ahlul Bait alaihissalatu wassalam yang sumbernya berbeda, bukan lewat jalur-jalur yang sebagaimana orang lain mencari ilmu. Karena itu orang sealim apapun, setokoh apapun, ketika di hadapan beliau jadi seperti orang atau seperti anak kecil di hadapan Imam Bagir alaihissalatu wassalam. Kadang-kadang ada juga yang sampai menyatakan diri di hadapan Imam Bagir alaihissalatu wassalam bahwa saya ini, ibaratnya kalau kayak sekarang ya, saya ini ya benar Rasulullah, atau saya ini Pak Kiai, saya ini sudah sering ketemu ulama-ulama besar, itu sudah sering, tapi saya nggak pernah punya pengalaman seperti ini. Kenapa kok di hadapan jenengan kok saya jadi kikuk ini, jadi kayak bocah gini. Tambah ditegaskan oleh Imam Bagir alaihissalam, kamu ini jangan samakan Ahlul Bait itu dengan orang-orang yang tadi kamu ceritakan, tokoh-tokoh yang kamu lihat. Ini kamu sedang berada di fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismullah, gitu kan. Kamu di hadapan ini, kamu sedang berada di rumah yang seperti ini, di hadapan buyutin adzinallahu an turfa'a, di rumah-rumah yang Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk dimuliakan. Wa yudhkara fiha ismu, dan senantiasa di situ disebutkan dan diingatkan nama Allah Subhanahu wa taala, bukan seperti yang itu. Makanya kamu bisa punya perasaan yang berbeda gitu kan, walaupun kamu sudah bertemu dengan tokoh-tokoh yang kelihatannya number 1, nomor 1, tetapi pengalaman yang kamu rasakan di sini adalah berbeda. Jadi aura ilmu dan kemuliaan Ahlul Bait alaihissalatu wassalam sangat muncul dan sangat nampak pada Imam Bagir alaihissalatu wassalam. Kalau sebelumnya pada Imam Zainul Abidin, yang lebih nampak adalah aura ibadah dan sujudnya, sehingga terkenal dengan Zainul Abidin atau As-Sajjad, yang kemudian membersihkan atau mendekatkan hati umat pada waktu itu kepada cahaya Ahlul Bait alaihissalatu wassalam, sehingga punya kelayakan atau punya kesiapan untuk menerima ajaran Ahlul Bait alaihissalatu wassalam. Disitulah beliau mulai memainkan peran Imam Bagir alaihissalatu wassalam. Dan ketika zaman itu juga zamannya lahirnya banyak aliran-aliran. Kenapa demikian?
Karena di zaman Imam Bagir alaihissalam lah termasuk diantaranya beliau mengalami kepemimpinan atau kekhalifahan Malik Abdul Aziz yang pada waktu itu memerintahkan orang-orangnya untuk memulai coding atau penulisan hadis yang sebelumnya adalah diharamkan, tetapi pada masa itu mulai dianjurkan dan diperintahkan untuk hadis ini jangan dibiarkan liar tanpa dibukukan dan tanpa ditulis. Orang semua mengklaim ini hadis tapi tidak jelas sumbernya dari mana. Nah, ketika mulai ditulislah maka muncullah aliran-aliran, ada aliran hadis pun juga macam-macam, di fikih juga muncul aliran-aliran tertentu, di dalam keyakinan juga muncul aliran-aliran seperti Murji'ah dan yang lain-lain. Nah, di zaman Imam Bagir itu kemudian berkembang dan Imam Bagir terpanggil atau mempunyai kewajiban di situ imamah untuk mengenalkan umat ini kepada sumber agama Islam yang murni gitu kan. Sumber agama Islam yang murni yaitu Ahlul Bait alaihissalatu wassalam. Karena itu beliau proaktif, salah satu apa yang beliau lakukan adalah proaktif untuk mengingatkan orang-orang yang mengaku sebagai ulama gitu kan. Khususnya ulama-ulama yang kemudian membuka toko dan menjadi backingan atau menjadi tempat pesanan fatwa atau tempat pesanan konsep dan teori dari istana kayak gitu kan. Termasuk seperti Sa'dul Khair gitu kan. Sa'dul Khair itu ditegur oleh Imam Bagir alaihissalatu wassalam, kamu jangan jadi seperti para ahbar. Ahbar itu ulama-ulama Yahudi yang kerjaannya dengan mudah melakukan perubahan baik di dalam teks agama maupun di dalam ajaran agama itu hanya untuk kepentingan duniawi yang tidak ada harganya kayak gitu. Nah, Sa'dul Khair itu ditegur dan diingatkan jangan jadi yang seperti itu, seperti ahbar atau ulama Yahudi, dan yang lain-lain juga demikian. Kepada beberapa tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh keilmuan keagamaan yang datang kepada beliau mengingatkan, syarriqa wa gharriba, kamu mau pergi kemana saja, timur, barat, utara, selatan, kemana saja, kalian tidak akan mendapatkan ilmu yang murni, ilmu yang jernih tentang agama Islam kecuali dari kami, dari rumah ini, dari buyutin adinallah an turfa wa yuzkara fiha ismu, dari Ahlul Bait alaihissalatu wassalam. Ilmu yang benar dimanapun yang kamu dapatkan itu tiada lain sumbernya adalah dari kami, yaitu dari Ahlul Bait alaihissalatu wassalam. Itu senantiasa digaungkan oleh beliau dan dinyatakan secara tegas. Dari satu sisi ini menegaskan kepada para pengikut Ahlul Bait alaihissalatu wassalam, hati-hati, kalian jangan mencampur adukkan agama kalian dengan sumber Ahlul Bait dengan sumber-sumber yang lain. Kalian harus menjaga gitu loh. Jangan ambil dari tempat yang lain. Ambillah dari Al-Qur'an dan dari Ahlul Bait alaihissalatu wassalam, yaitu tsaqalain yang menjadi wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain menegaskan dan menuntun para pengikut Ahlul Bait alaihissalatu wassalam bahwa sumbernya adalah di sini, juga meluruskan kepada pihak-pihak yang lain. Kalian keliru kalau ngambil dari sumber yang lain. Syarriqa wa gharriba. Carilah kemanapun saja, kamu tidak akan menemukan ilmu yang benar, ilmu yang murni, yang tulus, kecuali itu datangnya dari kami, yaitu dari Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu yang beliau lakukan pada masa itu. Tetapi bukan ini yang pada malam hari ini ingin kita gali lebih dalam. Hal lain yang beliau lakukan pada waktu itu adalah melawan Israiliyat atau produk musuh Yahudi pada waktu itu. Kalau tadi saya katakan bahwa ketika Imam Bagir alaihissalam menghadapi Sa'dul Khair yang merupakan ulama bejat yang pesanan istana dengan mengatakan, kamu jangan jadi ahbar seperti ulama-ulama Yahudi yang menjual agama untuk dunia yang tidak ada harganya itu. Nah, di sini Imam Bagir alaihissalam pada kasus-kasus tertentu beliau
melakukan penjelasan kepada umat bahwa ini adalah produk Israeli. Ini bukan produk agama Islam gitu kan. Salah satu contoh, kemudian nanti kita kembangkan kepada contoh-contoh yang lain dari Rasulullah dan imam-imam. Suatu saat Imam Baqir alaihi wasallam sedang duduk di sekitar Ka'bah. Kemudian beliau mengatakan bahwa melihat ke rumah ini adalah pahala. Melihat Ka'bah itu sendiri membawa pahala bagi seorang yang mukmin tentunya ya. Kemudian ada satu orang dari suku Jubailah dari suku apa yang bernama Asim, tiba-tiba nyeletuk ketika mendengar suara ini. Dia nyeletuk bahwa iya, tapi Ka'bah ini setiap hari dia sujud ke Baitul Maqdis. Jadi kan Imam Baqir Rasulullah mengatakan bahwa melihat ke Ka'bah ini adalah pahala dan keutamaan yang luar biasa. Imam Baqir ingin menunjukkan betapa mulianya Baitullahil Ka'bah gitu kan. Nah, tiba-tiba ada yang nyeletuk, ya semulia-mulianya Ka'bah, tapi Ka'bah ini setiap hari dia sujud ke Baitul Maqdis. Nah, ini ditanya sama Baqir Rasulullah. Nah, ini harus diperangi. Yang kayak gini-gini ini tidak boleh dibiarkan berkembang terus gitu kan, harus diluruskan supaya orang yang lain, seandainya orang itu tidak mau berubah, orang yang lain tahu bahwa ini produk apa. Imam Baqir Rasulullah mengatakan kepada Asim ini, siapa yang berkata kayak gitu? Yang berkata, Asim menjawab, yang berkata adalah Ka'bul Ahbar. Nah, emang kamu sendiri bagaimana menurut kamu? Perkataan Ka'bul Ahbar ini betul atau enggak? Kata Asim, ya betul, kenapa enggak gitu loh. Nah, di situ beliau menegaskan Baqir Rasulullah, kadzibta wa kadziba Ka'bul Ahbar. Kamu salah, Ka'bul Ahbar juga salah. Kamu dusta, Ka'bul Ahbar juga dusta. Enggak ada cerita yang seperti itu. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan buq'ah, tidak menciptakan satu tempat yang lebih mulia dari Ka'bah, dari tempat Ka'bah dibangun ini. Dan apa yang engkau katakan sebagaimana yang dikatakan oleh Ka'bul Ahbar itu adalah dusta, itu adalah kebohongan. Itu adalah produk-produk orang-orang Yahudi dalam rangka menjatuhkan martabat kiblatnya orang-orang muslimin. Jadi semulia-mulianya kiblatnya orang muslimin kalau dibandingkan dengan kiblatnya orang Yahudi, masih mulia kiblatnya orang Yahudi. Mereka pengennya begitu, maka dibuatlah hadis-hadis, produk-produk yang seperti itu, yang disusupkan di dalam ajaran-ajaran Islam, yang kemudian disebarkan oleh buzzer-buzzer yang ada di dalam muslimin. Untuk apa? Ya untuk mengunggulkan Yahudi daripada Islam. Salah satu yang diserang adalah sentralnya adalah Ka'bah. Karena Ka'bah menjadi sentral di mana kita menghadap, maka itulah yang salah satu yang diserang. Kalau Ka'bah kamu muliakan, maka mereka tambahkan, ketahuilah bahwa Ka'bah setiap hari sujud ke Baitul Maqdis. Mereka mengatakan seperti itu. Dan langsung di situ diluruskan oleh Imam Baqir alaihissalatu wassalam, tidak ada seperti itu. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan buq'ah yang lebih, ma khalaqallahu azza wa jalla buq'atan fil ardi ahabba ilaihi minha. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menciptakan buq'ah dan tempat di muka bumi ini yang lebih dicintainya daripada Ka'bah itu. Baitul Maqdis pun tidak demikian gitu. Tidak lebih mulia dari Ka'bah. Karena itu sebagaimana Imam Baqir alaihissalam, imam-imam maksum alaihissalam juga senantiasa mengingatkan kepada umat, la tusyabbihu bil yahud, hati-hati kamu menyerupakan diri dalam kultur, budaya, keyakinan dan yang lain-lain dengan musuh-musuh yang dari kalangan Yahudi ini. Kita ingat suatu saat Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam menghadapi seseorang. Nah, orang ini punya keyakinan yang demikian. Salah satu perubahan yang disusupkan atau salah satu kesesatan yang disusupkan oleh Yahudi ke dalam agama Islam yang dikenal dengan Israiliyat itu adalah dan yang diserang adalah para nabi. Kalau tadi kiblat sebagai salah satu sentral keyakinan kita diserang, kemudian salah satu sentral berikutnya yang diserang, titik yang penting
dan sensitif yang diserang oleh mereka adalah kesucian para nabi. Nah, mereka mengatakan bahwa di dalam ayat Al-Quran, di surat Shad itu kan ada cerita tentang bahwa Nabi Daud itu pernah didatangi oleh dua orang. Satu orang ini didatangi oleh seseorang yang mengadu kepada Nabi Daud. Dia mengadukan bahwa, wahai Daud, ini ada orang yang punya 99 na'jah, punya 99 ekor kambing atau sapi, yang mana aku hanya punya satu. Dia punya 99, aku cuma punya satu. Tetapi orang yang punya 99 ini menekan aku, mengintimidasi aku dan memaksa aku untuk merebut satu na'jahku tadi. Nah, Nabi Daud alaihissalam ketika mendapat keluhan itu, Nabi Daud langsung menghukumi bahwa orang itu telah menzalimimu. Dia sudah punya 99 kok masih mau ngerebut satu yang engkau miliki. Tanpa di situ Nabi Daud meng-cross check dulu, memanggil dulu pihak yang diadukan gitu kan. Ini kan pengadukan baru sepihak gitu loh. Baru sepihak, yang diadukan masih belum dikonfirmasi, ditanyakan dan diselidiki, kok sudah langsung menghukumi laqad zalamaka gitu kan. Dia telah menzalimimu. Nah, di situ ditegur di dalam ayat itu bahwa ini bukan cara yang tepat gitu kan. Walaupun sudah segamblang-gamblang ya tetap saja ketika ada pengaduan maka dua belah pihak itu harus dihadirkan sebelum membuat keputusan. Nah, itu cerita lain mengenai penafsiran ayat itu. Tapi di dalam kaitannya dengan cerita di dalam surat Shad ini, kemudian orang-orang musuh-musuh Yahudi yang dengki terhadap Islam ini menyusupkan cerita-cerita tentang Nabi Daud alaihissalam yang sama sekali tidak layak dengan itu. Mereka mengatakan bahwa ayat ini adalah merupakan kinayah atau simbolik dari cerita yang fakta yang sesungguhnya terjadi. Bagaimana faktanya? Mereka memasukkan itu. Menurut mereka faktanya adalah Nabi Daud ini pernah suka, demen sama istrinya yang namanya siapa? Uralia atau siapa gitu. Nah, istrinya seseorang. Nah, Nabi Daud ini ketika naudzubillah, astagfirullah. Jadi ketika Nabi Daud ini sedang main burung merpati, main burung merpati itu kan naik ke atas rumah gitu kan, naik ke loteng gitu kan. Nah, ketika itu dia di atas, dia ngelihat istrinya si fulan ini. Nah, ketika beliau melihat, akhirnya beliau demen. Karena beliau demen, gimana caranya dapetin istrinya orang ini? Nabi Daud ngirim suaminya ke medan perang, ditaruh di tempat-tempat yang paling bahaya supaya cepat berangkat gitu loh. Jadi dikirim ke sana, kemudian matilah itu rejal, itu orang, akhirnya dinikahilah, direbutlah istri orang ini. Nah, itu cerita yang dimasukkan oleh musuh-musuh Yahudi di dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dan kemudian disebarkan melalui buzzer-buzzer mereka di dalam tubuh umat Islam gitu. Mereka mengatakan itu simbolik, yang di ayat itu simbolik, peristiwa yang sesungguhnya terjadi adalah seperti ini gitu loh. Nah, ini cerita-cerita menyasar apa yang disasar? Yang disasar adalah kesucian para nabi gitu loh. Kalau tadi martabat dan kemuliaan kiblat, nah yang sekarang yang mau digerus, yang mau digerogoti adalah kesucian para nabi, kemuliaan para nabi. Salah satunya adalah Nabi Daud yang sebetulnya merupakan salah satu nabi yang mereka agungkan sebetulnya. Tetapi cerita-ceritanya seperti itu. Apalagi nabi-nabi yang lain gitu kan, ibaratnya nabi kelas 2 dan kelas 3. Nabi yang sangat mereka muliakan saja cerita-ceritanya seperti itu. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam saking marahnya tentang cerita yang seperti ini, yang ini juga menistakan para nabi, yang dikatakan bahwa Nabi Daud ingin merebut istrinya Uria, kemudian menggunakan cara yang seperti itu, mengirim dia ke sana untuk merebut istrinya. Imam Ali Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam sampai menyatakan begini, kalau sampai ada orang yang berkata seperti ini, atau engkau membawa orang yang dia punya keyakinan seperti ini dan keluar seperti ini, saya akan mencambuk dia dengan 2 had, 2 kali cambukan. Yang pertama karena menistakan kenabian, dan yang kedua karena menistakan Islam. Saya akan cambuk 2 kali. Jadi ini adalah kebohongan, dan kebohongan yang seperti ini harus dilawan. Kadang-kadang kelihatannya sederhana, tetapi
Kalau dibiarkan, lama-lama asas dan fondasi pilar-pilar keagamaan kita itu menjadi goyah. Dan ketika goyah, maka mereka merasa bahwa ya kalau kalian mengakui bahwa agama Yahudi katakan mengalami distorsi, ya kalian juga nggak bagus-bagus amat, kurang lebih sama lah. Nggak usah mengatakan bahwa kalian lebih baik dari agama Yahudi gitu. Itu yang mereka ingin kejar. Kemudian ajaran-ajaran para nabi juga akan menjadi biasa-biasa saja, bukan menjadi ajaran yang suci-suci banget sehingga tidak bisa dikoreksi. Dan itu berbahaya, makanya Amirul Mukminin mengatakan ini nggak boleh dibiarkan. Kalau orang sampai mengatakan seperti ini dan kemudian menyebarkan di tengah umat yang seperti ini, maka harus dijatuhi hukuman had. Yang pertama had karena menistakan kenabian, yang kedua menistakan agama Islam, memasukkan sesuatu ke dalam agama Islam. Dan kadang-kadang cerita yang seperti ini masuk ke dalam kitab-kitab tafsir ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan Nabi Daud tadi, seperti di surat. Siapa yang memasukkan itu tadi? Ya tentunya sumbernya adalah dari orang-orang Yahudi yang punya kedengkian sangat dalam terhadap Islam, tetapi melalui buzzer orang-orang yang ada di tengah masyarakat Muslim. Entah itu mereka sebagai warga Yahudi yang memang hidup bersama Muslimin, atau orang yang sudah menyatakan secara lahirnya sebagai Muslim tapi menjadi buzzernya orang-orang Yahudi di dalam, kemudian menyebarkan hadis-hadis yang palsu yang kemudian di dalam literatur kita dikenal sebagai hadis-hadis Israiliyat. Amirul Mukminin mengatakan teks hadisnya begini, la utiya bi rajulin yaz'amu anna Dawuda tazawwaja imra'ata Uriya illa jallattuhu haddaini, haddan lin nubuwah wa haddan lil Islam. Itu contoh yang lain tentang Israiliyat dan bagaimana Amirul Mukminin memerangi itu, seperti Imam Bagir alaihissalam tadi. Contoh lain yang biasanya ini hampir tiap tahun ini kita mendengarkan yang kisah yang ketiga ini. Karena apa? Karena ini seringkali diulang di maulid-maulid, bahkan di Maulidun Nabi, bahkan di sebagian maulid-maulid yang dibaca kadang-kadang ini juga disinggung atau oleh para khotib, oleh para mubaligh, para dai, kadang ini juga diceritakan dengan penuh kepercayaan diri. Peristiwa tentang awal pengutusan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Digambarkan di dalam sebuah riwayat bahwa di akhir-akhir pertapaan atau khalwatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira, yang kemudian beliau didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Nah, ketika pertama kali Rasulullah SAW mengalami pengalaman itu, didatangi oleh malaikat Jibril, kemudian disapa dan terdengar suara, kemudian beliau melihat ke kanan, melihat pemandangan yang di situ ya, menurut riwayat ini digambarkan mengerikan. Akhirnya beliau pindah pandangan, aku tak lihat sisi yang lain aja supaya nggak ngelihat pemandangan yang mengerikan itu. Ngelihat ke sana juga demikian, ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri, yang beliau lihat sama gitu loh. Digambarkan di situ Rasulullah SAW mengatakan bahwa aku ngelihat ke langit pun isinya ya itu sudah. Ini mengerikan banget ini gitu loh. Sampai digambarkan di kata-kata di situ disebutkan bahwa beliau itu seperti linglung gitu loh. Naudzubillah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian seperti linglung ketika pengalaman pertama kedatangan malaikat pembawa wahyu. Sehingga yang biasanya beliau itu pulang tepat waktu, ketika itu beliau pulang tidak tepat waktu, sehingga Sayyidah Khadijah Al-Kubra salamullahi alaiha menjadi khawatir, ini di mana suamiku Rasulullah SAW, belum Rasulullah pada waktu itu, nggak pulang-pulang. Apa yang terjadi kepada beliau? Digambarkan di situ bahwa Rasulullah linglung seperti kayak lupa jalan, mau ke rumahnya, alamat rumahnya kemana, kemudian ya seperti orang naudzubillah semi hilang ingatan gitu, semi gila kayak gitu. Bahasa-bahasa yang digunakan itu seperti itu. Rasulullah mengalami hal yang seperti itu. Sampai kemudian agak sadar-sadar sedikit, kemudian pulang ke rumah dalam keadaan yaitu tadi dalam keadaan yang digambarkan ketakutan dan linglung itu tadi, seperti mau kehilangan akal itu. Hanya ditanya oleh Sayyidah Khadijah Kubra salamullahi alaiha, menurut riwayat yang disusupkan itu tadi, bahwa kamu kemana aja gitu loh, apa yang terjadi? Nah, disampaikanlah seperti itu pengalaman itu tadi. Akhirnya
ditenangkan oleh Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Semulia apapun Sayyidah Khadijah Al-Kubra tidak lebih mulia dari Rasulullah SAW. Sebesar apapun hati Sayyidah Khadijah Al-Kubra salamullahi alaiha tidak lebih besar dari hati Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tapi di situ digambarkan bahwa Sayyidah Khadijah kemudian menenangkan, tenang. Kamu nggak usah khawatir gitu kan. Kamu itu punya tanda-tanda kenabian. Nah, kayak gitu. Seolah-olah beliau yang lebih pakar tentang masalah kenabian. Untuk lebih mantapnya, ayo ikut aku ajak ke sepupuku yang namanya Waraqah bin Naufal. Ini kan ma'ruf banget kan. Waraqah bin Naufal ini kan ma'ruf banget. Hampir tiap tahun kita dengar kalau di maulid-maulid itu kan. Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini orang yang ya punya sedikit ilmu lah tentang kitab-kitab suci sebelumnya, maksudnya kitab Taurat gitu. Bukan alim-alim banget, tetapi ya dia orang yang lumayan baca buku lah kayak itu. Nah, sepupunya Sayyidah Khadijah Al-Kubra sallallahu alaihi wasallam. Diajaklah ke situ diceritakan. Diajaklah ke situ, kemudian oleh Waraqah ditanya, "Ada apa? Kenapa?" gitu loh. "Iya, suamiku itu begini gitu kan." Kemudian ditanyalah Rasulullah, "Kamu ceritakan saja langsung kepada aku apa yang kamu lihat." "Aku lihat begini." "Oh, kalau melihat ceritamu ya itu sama dengan makhluk atau dengan wujud yang pada waktu itu dikirim kepada Musa kayak itu. Jadi kamu nggak usah khawatir, itu sama dengan yang datang kepada Nabi Musa gitu loh." Nah, disitulah kemudian itma'anna baluhu gitu. Di dalam riwayat itu teksnya disebutkan bahwa itma'anna baluhu wa dhahabat raw'atuhu wa aiqana annahu nabi. Ini riwayat ada di mana? Ada di kitab-kitab yang bukan kitab-kitab biasa, di kitab Sahih Muslim ada, di kitab Sahih Bukhari ada, di buku-buku sejarah seperti yang ditulis oleh Tobari ada, Ibnu Hisham ada. Jadi memang nyebar di mana-mana gitu loh. Gimana orang mau tidak percaya ketika itu terdapat di dalam sebuah kitab yang sedari awal sudah namanya saja Sahih gitu kan. Jadi di dalamnya itu semuanya Sahih. Makanya setiap tahun kita dengar itu ya nggak kaget gitu cerita tentang Waraqah bin Naufal itu. Nah, dikabarkan situ bahwa kamu nggak usah khawatir, itu yang datang kepada kamu itu adalah sama dengan yang datang kepada Nabi Musa, tanda-tandanya itu sama. Kamu berarti sudah resmi jadi nabi gitu loh. Nah, ibaratnya ini orang menjadi konsultan yang kemudian membuat Kanjeng Nabi Muhammad SAW digambarkan di sini dengan kata-kata itma'anna baluhu. Jadi mulai adem hatinya Kanjeng Nabi yang sebelumnya gelisah banget dan takut, kemudian menjadi itma'anna, tentrem. Itma'anna itu tentrem, tumakninah itu kan. Mendapatkan tumakninah melalui siapa? Melalui keterangannya Waraqah bin Naufal tadi itu. Itu sing datang podo ambek grabnya yang datang kepada Nabi Musa itu sama itu, COD juga itu dari Gusti Allah kayak itu. Nah, kayak gitu. Jadi sama itu. Itma'anna baluhu, kemudian wadahabat raw'atuhu. Raw'ah itu takut lah, ngeri gitu loh. Nah, jadi ketika dapat misal, oh berarti gak salah berarti tutuk gendruwo yang tak lihat ya, bukan ya. Jadi malaikat itu ya. Oh, jadi dahabat raw'atu, jadi gak takut lagi. Wa aiqona. Ini teksnya kan. Ini perlu saya bawakan teksnya supaya gak ngarang gitu kan. Wa aiqona annahu nabi. Jadi kalau tadi pengalaman ketika didatangi oleh malaikat pembawa wahyu tadi, Nabi masih belum yakin. Tapi setelah pulang ke rumah, kemudian oleh Sayyidah Khadijah Al-Kubra dibawa ke Waraqah bin Naufal, menjadikan oh berarti benar, berarti aku nabi ya, nggak keliru ya, nggak linglung aku ya gitu. Itu hadis begitu yang ma'ruf, ada di kitab-kitab yang luar biasa diakui gitu kan oleh banyak orang, dan itu tidak masuk menurut kita pengikut Ahlul Bait al-Musallam, itu tidak mungkin yang seperti itu terjadi. Ikhwan dan akhwat sekalian, Al-Quran itu di dalam ayat suci dalam firman Allah SWT disebutkan sebagai Al-Quranil Azim. Salah satu sifatnya Al-Quran itu disebutkan azim, agung, kitab yang agung. Dan di ayat yang lain disebutkan bahwa Al-Quran ini diturunkan kemana? Ke hati Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ala qalbika. Diturunkan kepada
kalbumu, kepada hati Nabi Muhammad SAW, sesuatu yang azim tadi, wal Qur'anil azim, as-sab'ul mathani wal Qur'anil azim, itu tadi diturunkan ke hati Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang mana di ayat lain disebutkan bahwa Al-Quran ini kalau diturunkan ke gunung yang paling kuat sekalipun, gunung itu akan tunduk dan hancur berkeping-keping gitu kan. Tetapi turun di hati Kanjeng Nabi Muhammad SAW memang mengejutkan awalnya gitu kan. Pengalaman pertamanya mengejutkan, tapi ya nggak kemudian harus mencari ketenangan melalui konsultan seperti Waraqah bin Naufal kayak begitulah. Memang wahyu adalah sesuatu yang luar biasa. Wahyu adalah sesuatu yang luar biasa, dan itu ada pengalaman yang juga mengejutkan, tetapi tidak kemudian hati Kanjeng Nabi menjadi tidak yakin, perlu untuk meyakinkan diri datang kepada Waraqah bin Naufal. Ya enggak begitu. Hati Rasulullah itu adalah hati yang agung, sehingga mempunyai kapasitas untuk menerima Al-Qur'an yang agung. Imam Hasan Asy'ari alaihi salatu wassalam pernah bersabda demikian. Innallaha wajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam afdhalal qulubi wa au'aha. Allah Subhanahu wa taala mendapati hati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai hati yang terbaik, afdhal, hati yang paling utama, afdhalul qulub wa au'aha, dan hati yang punya kapasitas paling besar, wa au'aha, dan paling sadar, punya kepekaan yang luar biasa. Wa au'aha juga salah satu maknanya adalah punya kepekaan yang paling luar biasa. Fakhtarahu linubuwatihi, karena itu dipilih sebagai nabi, itu pun nabi akhir zaman, itu pun penutup para nabi. Lah kok penutup para nabi yang punya hati yang seperti ini digambarkan hati yang kemudian tidak yakin bahwa aku ini kesambet atau kedatangan malaikat pembawa wahyu, naudzubillah, kemudian harus mencari orang dan memantapkan diri melalui orang yang pernah baca beberapa buku tentang buku-buku masa lalu, kemudian menjadi yakin wa aikona annahu nabi, baru yakin menjadi nabi setelah ketemu dengan orang itu. Ya enggak begitulah. Ya kita tanpa mengecilkan, tanpa menghina siapa Waraqah bin Naufal, tidak demikian. Memang dia orang yang baik, orang yang baca buku, orang yang tahu, tetapi tidak kemudian dia lebih baik dari Kanjeng Nabi, kemudian beliau lebih mantap dan mengetahui bahwa oh iya memang kamu nabi, kemudian enggak begitu. Ya, Rasulullah SAW ketika didatangi itu ya beliau sadar bahwa sedang mendapatkan wahyu kan kayak gitu. Memang itu pengalaman yang pertama, tentunya ada pengalaman yang pertama adalah punya rasa yang tersendiri. Tapi tidak kemudian beliau butuh orang lain untuk meyakinkan diri, tidak. Beliau malah punya hati yang lebih besar daripada yang lain-lain. Kadang-kadang sebagian mubalik menjelaskan, ya itu wajar karena nabi itu adalah ummi. Ummi itu keibu-ibuan, polos lah bahasanya. Digambarkan polos. Antum bisa dengar kadang penceramah-penceramah kadang membicarakan seperti, makanya perlu pemantapan entah itu melalui istrinya maupun melalui orang-orang yang cendekiawan pada zaman itu seperti Waraqah bin Naufal. Tetapi kita tidak terima pengikut Ahlul Bait sallallahu alaihi wasallam yang meyakini bahwa tidak ada manusia yang lebih mulia dan tidak ada hati yang lebih agung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak bisa menerima hal yang seperti itu. Seorang nabi itu syaratnya adalah orang yang terjaga dari keraguan, dari kebimbangan. Gimana kalau seorang nabi mau menyampaikan sesuatu sementara dia sendiri masih mengalami keraguan, dia itu nabi atau bukan nabi, dia itu kesambet atau gimana, kedatangan genderuwo atau kedatangan malaikat Jibril. Ketika seorang masih seperti itu, bagaimana dia mau membawakan hidayah kepada yang lain, bagaimana mau mengangkat hati yang lain? Menurut kami Rasulullah SAW adalah jiwa yang paling sempurna, hati yang paling agung, sebagaimana yang disampaikan dan disabdakan oleh Imam Hasan Asy'ari alaihi wasallam, afdhalaha wa au'aha, afdhalul qulub, hati yang paling utama dan hati yang paling peka, hati yang paling punya kapasitas paling besar di antara yang lain, sehingga dipilih menjadi Nabi Khatamun Nabiyyin, bahkan menjadi penutup para nabi, sehingga enggak perlu kemantapan dari bahkan dari kecil pun Nabi Muhammad SAW sudah didampingi oleh a'dzamul malaikat, sebagaimana dijelaskan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib seperti yang pernah kita bicarakan pada Maulid Nabi pada waktu itu, bahwa Rasulullah sejak kecil sudah dibarengi oleh salah satu malaikat yang paling besar dan paling agung. Lah kok yang kayak gitu kemudian mau diarahkan atau mau ditenangkan sama orang yang nggak jelas bersama siapa, bersama malaikat atau bersama siapa, kan kayak gitu, kan nggak masuk di akal gitu buat kita.
Nah ini hadis-hadis yang semacam ini dimasukkan oleh musuh-musuh Yahudi yang punya kedengkian terhadap Islam dan menyasar apa? Yang menyasar kebesaran Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyasar apa? Menyasar kemuliaan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyasar apa? Menyasar kesucian, kemaksuman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga digambarkan Nabi itu ya yang nggak yakin banget, dulunya juga mengalami keraguan. Nabi itu ya nggak semulia yang kalian kultuskan, kayak gitu. Kita pengen dibawa ke arah situ. Kita pengen dibawa ke arah situ. Bahkan lebih lagi, ujung-ujungnya ketika kita lihat-lihat hadis-hadis yang lain, hadis-hadis yang seperti itu juga modelnya, ujung-ujungnya ternyata kita menemukan hadis-hadis yang juga karepe kita. Jadi ada hadis yang menyebutkan bahwa naudzubillah, ini hadis dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Namanya hadis Ja'li, hadis Israili. Bahwa Rasulullah SAW, naudzubillah, astagfirullahaladzim, diriwayatkan bahwa beliau bersabda bahwa kalian jangan mengunggulkan aku atas Musa. Di hadis itu begitu. Ini hadis di buku-buku yang bukan receh-receh, buku-buku yang cukup diyakini oleh saudara-saudara kita gitu kan. Kalian jangan mengunggulkan atau mengutamakan aku terhadap Musa. Loh kenapa? Nah, beliau di situ menjelaskan di hadis itu. Karena begini, di hari kiamat itu aku nanti karena kondisi hari kiamat yang begitu istimewa ya, sehingga semua orang itu digambarkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis itu, bahwa semua itu akan pingsan. Dan ketika aku siuman, ketika aku sadar dari pingsan itu di hari kiamat itu, akulah orang yang pertama sadar. Dan ketika tak lihat-lihat, ketemu ada Musa, ada Nabi Musa ternyata. Nah, aku nggak paham ini. Ini Nabi Musa dulu yang lebih dulu sadar, atau bahkan Nabi Musa ini sama sekali nggak pingsan dengan kondisi hari kiamat itu, saking mentalnya luar biasanya gitu loh. Makanya jangan lebih utamakan aku terhadap Nabi. Itu hadis seperti itu dan disandarkan kepada siapa? Kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini tidak bisa diterima. Kenapa? Karena banyak hadis-hadis yang lain yang menjelaskan bahwa yang hadis-hadis yang betul-betul sahih, bahwa menjelaskan bahwa Rasulullah SAW itu terdepan dari para nabi seluruhnya, termasuk nanti di hari kiamat gitu kan, bahkan yang memberikan syafaat kepada semuanya, syafaat al-kubra, maqaman mahmuda, kedudukan yang terpuji itu hanya dimiliki oleh Rasulullah yang tertinggi, termasuk dari seluruh para nabi dan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Terus digambarkan seperti itu. Oh, jadi cerita kayak Waraq bin Nawfal jadi agak nyambung. Awalnya dilukai, direduksi kemuliaan dan kesucian Nabiullah Muhammad SAW. Oh, ujung-ujungnya pengen ngangkat nabinya sendiri. Bahwa Nabi Musa itu lebih unggul dari Nabi Muhammad. Maka kalian juga harus tunduk. Macam-macam orang Muslim dibawanya orang Yahudi. Karena Nabi kalian dibawanya nabinya Yahudi. Arah-arahnya ke situ. Kenapa Nabi Muhammad dalam kenabiannya aja awalnya masih ragu, masih butuh bantuannya orang Yahudi seperti Waraq bin Nawfal untuk menjadi mantap dan yakin sebagai nabi. Kemudian di hari kiamatnya juga dia, naudzubillah, Nabi tidak tahu apakah Nabi Musa itu sampai pingsan ataukah enggak ketika beliau sadar, digambarkan seperti itu. Jadi dari awal sampai akhirnya udah diceritakan novelnya kayak gitu. Ujung-ujungnya ingin mengangkat bahwa Yahudi itu lebih utama dari Islam. Itu begitu. Nah, ini tidak bisa diterima. Hal-hal yang seperti ini tidak diterima dan harus dilawan. Mungkin sebagian orang bertanya, bukankah di sebagian ayat disebutkan bahwa seperti ini? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'unal kitaba min qablika laqad ja'akal haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kalau kamu ragu, ya cobalah tanya orang-orang yang baca Alkitab atau kitab-kitab sebelumnya. Kalau kamu ragu tentang kenabian dan kerasulan Rasulullah SAW. Nah ini kan ditujukan kepada Nabi Muhammad ayat ini kelihatannya. Ikhwan dan akhwat sekalian, banyak sekali ayat itu yang secara zahir, secara lahir ya seakan-akan ditujukan kepada Nabi Muhammad, tapi maksudnya itu adalah orang-orang yang di sekitar Nabi Muhammad. Seperti abasa wa tawalla.
Seakan-akan abasa wa tawalla itu adalah maksudnya adalah Nabi Muhammad. Secara lahiriah kelihatan begitu, tetapi maksudnya adalah orang yang ada di sebelah Nabi Muhammad yang pada waktu itu bermuka masam dan berpaling terhadap orang yang buta pada waktu itu. Dan banyak sekali yang seperti itu ayat-ayat yang ditujukan kepada umat sebetulnya. Jadi kalau kamu ragu tentang kenabian ketika itu kepada orang-orang yang baru masuk Islam atau masih simpatisan, kalau kalian masih ragu tentang kenabian ini, tanyalah kepada orang-orang yang membaca Alkitab sebelumnya. Lihatlah tanda-tanda kenabian yang tertulis di sana, apakah menunjukkan kenabian Rasulullah SAW Muhammad ataukah tidak. Jangan menjadi orang-orang yang ragu. Itu pertama. Jadi ayat ini walaupun kelihatan ditujukan kepada Rasulullah, tetapi ditujukan kepada orang-orang yang masih meragukan kenabian Rasulullah pada waktu awal-awal beliau diutus. Maka salah satu cara untuk meyakinkan atau memantapkan selain mukjizat adalah melihat tanda-tanda kenabian yang dijelaskan di dalam kitab-kitab yang sebelumnya, kitab suci yang sebelumnya. Kemudian ayat ini turun menjelaskan di awal-awal, tetapi tentunya dengan syarat ketika yang menjelaskan itu masih merupakan ahli dzikir. Yang menjelaskan itu memang orang yang masih ingat betul kitab sucinya dan kitab sucinya belum mengalami distorsi yang serius. Orang yang jujur untuk menjelaskan apa adanya yang tercatat di dalam kitab suci tentang tanda-tanda Nabi akhir zaman. Tetapi ketika ternyata orang-orang itu terbukti sering bohong, sering menjelaskan sesuatu yang tidak sesuai dengan kitab sucinya sendiri, melainkan sesuai dengan kepentingannya, maka kita melihat bahwa sering sekali banyak larangan dari Nabiullah Muhammad SAW kepada umat Islam pada waktu itu, yang melarang mereka untuk jangan tanya kepada ahlul kitab. Jangan menjadikan mereka sebagai orang-orang yang ahli rahasia tentang hal-hal yang seperti ini. Di dalam Al-Quran kadang-kadang menggunakan istilah bitonah. Bitonah itu makna awalnya itu adalah pakaian dalam. Pakaian dalam itu kan rahasia toh. Pakaian dalam itu rahasia. Maksudnya bitonah itu begitu. Secara bahasa awalnya adalah seperti pakaian dalam, yang paling dalam yang tidak kelihatan. Kalau gini kan ini bagian luarnya. Kaos yang paling dalam itu namanya bitonah. Nah, di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitonatan min dunikum." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan bitonah, menjadikan orang yang rujukan untuk mengetahui hal-hal yang sifatnya rahasia atau hal-hal yang sifatnya jarang diketahui orang itu min dunikum. Jangan menjadikan dari siapa? Dari orang-orang yang di luar kalian, seperti ahlul kitab itu tadi. La ya'lunakum khabala. Orang-orang itu nggak peduli sama kalian mendapatkan sesuatu yang buruk dan mendapatkan sesuatu yang mencelakakan kalian, itu mereka nggak peduli. La ya'lunakum khabala waddu ma'anittum. Bahkan mereka itu demen banget kalau kalian itu menjadi orang-orang yang kesusahan dan kesulitan. Ma'anittum, waddu ma'anittum. Qad badatil baghdha'u min afwahihim. Kalau dulu kebencian mereka itu nggak nampak, tetapi sekarang qad badatil baghdha'. Kebencian mereka itu telah nampak jelas min afwahim, dari mulut-mulut mereka yang sudah gak jujur lagi. Kalau ditanya tentang tanda-tanda kenabian, ceritanya sudah gak jujur lagi. Ditanya tentang cerita-cerita Nabi yang dulu, ceritanya sudah gak jujur lagi. Kebohongan-kebohongan telah dimasukkan, perubahan-perubahan telah dimasukkan. Qad badatil baghdha'u min afwahim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Mulut mereka sudah bau busuk, bau kebencian dan kedengkian, tetapi kedengkian yang ada di hati mereka itu akbar, jauh lebih daripada itu. Wa ma tukhfi, yang mereka sembunyikan di dalam dada mereka itu akbar. Qad bayyana lakumul ayati in kuntum taqilun. Kalian itu kalau mau mencari kebenaran, sudah banyak ayat yang sudah kami jelaskan. Kalau memang kalian menggunakan akal sehat kalian, nggak usah kalian terus dikit-dikit merujuk ke ahlul kitab, dikit-dikit merujuk ke ahlul kitab. Ada masalah ini merujuk ke ahlul kitab, kurang apa di agama Islam ini? Suatu saat ada salah satu seorang yang biasanya dikenal dekat dengan Rasulullah SAW, nggak perlu kita sebut nama. Dia bawa kitab atau bawa catatan atau bawa tulisan yang sepertinya catatan dari kitab suci atau dari Taurat atau minimal dari ahlul kitab, orang-orang Yahudi itu. Datang membawa kepada Rasulullah SAW.
Rasulullah SAW kesel ngelihatnya. Otakmu ini di mana gitu loh. Akalmu itu ditaruh di mana bawa itu? Ngapain kamu bawa catatan keagamaan, bawa pedoman atau catatan atau pelajaran keagamaan dari orang-orang Yahudi gitu loh. Ngapain? Ada Al-Qur'an kok masih merujuk ke Taurat? Itu kesel Rasulullah. Taruh di mana akal kamu? Di mana akalmu gitu kan? Sampai kemudian Rasulullah SAW menjelaskan bahwa seandainya ini di pamungkasnya beliau menyatakan bahwa seandainya Nabiullah Musa alaihissalam ada sekarang, maka beliau tidak punya jalan lain kecuali harus mengikuti agama yang aku bawakan, yaitu agama Islam. Artinya Nabiullah Musa alaihissalam kalau hidup pada masa Nabiullah Muhammad SAW, maka beliau juga akan menjadi pengikut Nabiullah Muhammad SAW. Loh, kalian itu akalmu di mana? Posisi yang seperti ini malah kalian mencari-cari ilmu keagamaan, ilmu ketuhanan, ilmu apa tentang para nabi, mencari-cari dari orang-orang Yahudi, orang-orang Ahlul Kitab yang ada di sana. Itu begitu. Jadi setiap kali orang bawa-bawa dari sana itu senantiasa ditegur. Jangan menjadikan mereka sebagai bitona, jangan menjadikan mereka sebagai rujukan untuk mencari ilmu-ilmu yang rahasia seperti itu. Islam ini terlalu kaya, agama Islam ini dan Al-Quran ini terlalu kaya dan terlalu unggul gitu. Untuk kemudian ditandingi dengan hal-hal yang seperti itu. Keliru kalian, aina tadhabun, kalian mau pergi kemana gitu kan. Sering kali ditegur. Kadang-kadang oleh Rasulullah SAW disebut bahwa orang yang paling ahmak, orang yang paling dungu adalah orang yang seperti itu. Ada kitab Al-Quran, kemudian malah merujuk kepada kitab yang sebelumnya. Seandainya kitab yang sebelumnya pun masih belum mengalami distorsi dan campur tangan dan perubahan yang merubah-rubah, itu tetap saja ketika datang kitab suci yang baru, maka yang diikuti adalah kitab suci yang baru, yang terakhir apalagi. Itu seandainya kitab suci yang lama tidak mengalami distorsi dan perubahan. Apalagi kitab suci yang lama ini nggak jelas itu adalah sabda-sabda yang disampaikan oleh Nabiullah Musa, itu adalah firman Tuhan ataukah firman orang-orang yang tidak jelas siapa dari mereka gitu kan. Jadi oleh Rasulullah kadang-kadang di hadis yang ada di dalam kitab-kitab riwayat itu disebut sebagai orang yang paling ahmak, sebagai orang yang paling dungu kalau sampai melakukan hal yang seperti itu. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa seandainya orang nanti mengatakan bahwa memang kan Allah yang memerintahkan kita untuk merujuk kepada orang-orang yang membaca kitab, orang yang pakar tentang kitab-kitab yang seperti itu. Iya, tapi dengan catatan bahwa itu pertama tidak ditujukan kepada Rasulullah secara langsung, secara lahiriah kelihatan seperti itu, tapi tidak ditujukan kepada Rasulullah, tapi ditujukan kepada orang-orang yang mengimani tapi masih ragu-ragu. Kedua, itu ditujukan ketika orang yang ditanya itu masih jujur menjelaskan, tidak punya kepentingan untuk memenangkan keyakinannya dan kepentingan untuk mengunggulkan agamanya. Orang masih jujur menjelaskan. Kalau enggak ya enggak usah diikuti, enggak usah dikit-dikit merujuk kepada mereka. Jadi cerita-cerita yang seperti ini, ikhwan dan akhwat sekalian, itu banyak sekali dimasukkan di dalam Islam. Dimasukkan oleh siapa? Ya oleh orang think tanknya atau kamar berfikirnya atau ulama-ulama Yahudi yang punya kedengkian sangat mendalam terhadap Rasulullah, terhadap Ahlul Bait alaihissalam dan terhadap agama Islam, terhadap Al-Quran ini. Dalam rangka apa ya? Dalam rangka untuk menggugurkan agama Islam, di dalam rangka menjatuhkan agama Islam dan mengunggulkan agama mereka, menjatuhkan Rasulullah dan mengangkat nabi mereka di atas Rasulullah SAW. Yang dimasukkan ini kemudian disebarkan oleh bazar seperti siapa? Seperti Ka'bul Ahbar, kemudian seperti muridnya yang bernama Abu Hurairah, kemudian seperti Amr bin As dan lain-lain. Ini bazar-bazar yang ada di dalam masyarakat Islam pada waktu itu. Ikhwan dan akhwat sekalian, mungkin sebagian orang, ini kok kamu menghina Abu Hurairah? Tidak. Alhamdulillah kita tidak menghina sahabat Nabi, tidak. Tapi bahwa Abu Hurairah itu terlampau banyak riwayat hadisnya dibandingkan yang lain, itu bahkan menjadi soal dari dulu, bukan cuma sekarang gitu loh. Termasuk tokoh-tokoh sahabat pada waktu itu kadang negor, kami itu kok cek banyaknya hadisnya, kok ngalah-ngalahin yang lain-lain gitu loh. Padahal kamu kan hidupnya sama Rasulullah itu cuma sebentar.
30 tahun kamu hidup di mana, di Yaman, kemudian baru masuk Islam sekitar umur 30 tahunan ketika Khaybar ditaklukkan. Ada 2 kabilah dari Yaman yang kemudian masuk Islam di situ. Kebetulan dia salah satu termasuk di salah satu kabilah yang masuk Islam itu. Akhirnya ikut masuk juga lah. Ya, kabilahnya masuk, dia ikut masuk juga gitu. Nah kemudian karena dari awalnya memang dia orang yang secara finansial tidak terlalu mapan dari awalnya memang, maka ketika masuk Islam juga awal-awalnya juga demikian. Makanya dia termasuk orang yang tinggal di Sufa. Sufa itu serambi masjid gitu. Jadi tidak punya rumah, ya tinggal ya di situ. Nanti makan bersama yang lain, bersama Rasulullah, bersama sahabat yang lain yang lebih mapan gitu kan. Nah 3 tahun bersama Rasulullah SAW, tapi bahkan menurut sebagian penulis peneliti seperti Mahmud Abu Royah ini bukan pengikut Ahlul Bait, tapi beliau menulis kitab Syekhul Mudhirah. Syekhul Mudhirah itu maksudnya tentang perawi Abu Hurairah ini. Syekhul Mudhirah. Mudhirah itu apa ya? Kayak hadiah lah. Mudhirah itu hadiah makanan yang disukai oleh Abu Hurairah. Orang kalau dulu mau menggali hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW kunjung ke rumah Abu Hurairah itu ya bawa lah, jangan tangan kosong. Kalau kita kan datang ke ustadz-ustadz kita kan malah nyari makan. Nah ini enggak, orang-orang itu udah bawa mudhirah gitu loh, bawa makanan memang kesukaan atau hadiah-hadiah oleh-oleh yang kesukaannya Abu Hurairah. Yang ngambil hadis, belajar hadis ya enggak gratisan juga gitu loh ya, bawa sesuatu. Nah makanya di kitab yang ditulis oleh Mahmud Abu Royah namanya Syekhul Mudhirah gitu. Nah menurut Mahmud Abu Royah bahkan kurang dari 3 tahun, sekitar 1 tahun 8 bulanan gitulah, kurang dari 2 tahun bahkan. Nah bagaimana orang dengan kebersamaan yang sekitar 3 tahun atau kurang dari 3 tahun itu punya hadis yang melebihi dari perawi-perawi yang lain dari Rasulullah SAW, itu kan agak diragukan. Nah salah satu hadis-hadis Israiliyat itu juga diriwayatkan oleh yang ini gitu kan. Tidak semua hadis beliau itu pasti salah, tidak, tapi bercampur dengan hal yang seperti ini. Dan itu namanya buzzer ya, dia terima yang mana bisa diikuti oleh banyak orang, bisa dapat subscribe lebih banyak, ya dia pakai gitu kan. Sudah mau dari Israiliyat mau enggak, tapi ini publik menerima ya dia sebar sudah gitu kan. Ya kayak kurang lebih kayak begitulah, bikin konten. Ada konten yang menarik, sumbernya dari mana enggak terlalu penting gitu kan. Yang penting dinisbatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu Ka'bul Ahbar, kemudian Abu Hurairah dan yang lain-lain itu banyak hadis-hadis atau riwayat-riwayat yang mereka bawa itu adalah hadis-hadis yang kalau kita pelajari sebetulnya itu merugikan agama Islam, dan itu disusupkan oleh musuh-musuh Yahudi yang punya kedengkian terhadap Islam di dalam tubuh Islam untuk menjatuhkan Islam dan menjatuhkan Rasulullah, menjatuhkan Al-Quran, yang semuanya itu adalah suci. Dan ini berbahaya, dan ini selalu ditentang dan dilawan, termasuk diantaranya oleh Imam Baqir alaihissalatu wassalam. Dan itu salah satu misi para imam sepanjang sejarah, dan itulah memang yang digariskan oleh Rasulullah SAW untuk kita mengetahui yang mana yang genuine, yang murni Islam, yang mana tidak. Rasulullah SAW sudah menitipkan kepada kita sebuah barometer bahwa kalau kalian ingin tetap berada di garis Islam yang murni ini dan kalian tidak mau tersesat, maka berpegang teguhlah kepada 2 hal ini, yaitu tsaqalain kitabullah wa itrati ahli baiti, yaitu Al-Quran dan Ahlul Bait. Berpegang teguhlah dengan ini, kalian akan selamat dari hal-hal yang Israiliyat atau hal-hal yang lain, dari kebohongan-kebohongan yang kemudian dimasukkan ke dalam Islam. Nah, mental itu ikhwan dan akhwat sekalian, itu sampai sekarang juga masih ada, malah berkembang pesat gitu kan. Sekarang ini kita sedang menghadapi kebohongan dan Israiliyat yang terbesar mungkin sepanjang sejarah, di mana di abad kita hidup sekarang ini kita disuguhi dan dicekoki kebohongan yang mega besar, berupa bahwa Palestina adalah tanah air kaum Yahudi. Dari mana gitu loh. Kemudian berdasarkan itu mereka melakukan kejahatan-kejahatan yang
di luar kemanusiaan, kejahatan yang luar biasa, itu pun dengan kebohongan lagi bahwa itu dilegalisir dan disahkan oleh kitab suci mereka yang mengatakan bahwa kalau kamu masuk ke tanah air tertentu jangan ada belas kasihan lagi. Jadi semua cara kamu lakukan untuk mempertahankan itu. Sehingga kejahatan yang mereka lakukan, mereka mengatakan ini sesuai dengan ayat suci mereka, gitu loh. Kita keluar-keluar apa, mereka mengatakan, saya berbuat sesuai dengan ayat suciku, gitu. Aku sudah berada di tanah air ini, dan ini adalah tanah air kaum Yahudi. Memang sejak kapan Palestina menjadi tanah air orang Yahudi? Dulu sebelum Islam menaklukkan Palestina itu ditempati orang-orang Nasrani. Dan setelah ditaklukkan ada kesepakatan di situ dengan orang-orang Muslim. Salah satu poin yang dimasukkan di kesepakatan itu bahwa nggak apa-apa, aku mau tinggal sama kalian Muslimin, tapi jangan masukkan orang Yahudi di sini. Sampai segitunya. Karena mereka kesel banget sudah kalau hidup sama orang-orang yang seperti ini. Tidak semua Yahudi ya maksudnya. Tapi kesel, pasti bikin ribut gitu loh. Bikin masalah aja di mana-mana. Nah, salah satu kesepakatan ketika ditaklukkan oleh Muslimin Palestina pada waktu itu adalah poinnya salah satunya jangan masukkan orang Yahudi sini. Aku siap hidup bersama dan berdampingan dengan kalian Muslimin, tapi tidak bersama. Ini orang-orang Kristen tidak bersama dengan orang-orang Yahudi. Sehingga orang-orang Yahudi pada waktu itu kan terpencar di mana-mana di dunia, khususnya di Amerika dan di Eropa gitu kan. Dan di mana-mana mereka bikin keributan, akhirnya di mana-mana mereka juga ditekan. Bikin masalah, ya akhirnya ditekan oleh pribumi di situ. Mereka kesel, ini kalau begini terus, ya kita akan susah hidup. Akhirnya mereka berkumpul mendirikan partai yang namanya Partai Zionisme gitu kan. Dan mereka membuat kebijakan, membuat target besar bahwa kita harus punya titik kumpul yang bersama. Kita harus punya negara. Dan pada waktu itu yang menjadi sasaran bukan Palestina. Bahkan awalnya bukan Palestina yang menjadi rencana awal untuk menjadi negara orang-orang Yahudi. Tapi kemudian setelah Perang Dunia Pertama, ketika sekutu ingin menggulingkan dinasti Utsmani Ottoman pada waktu itu, mereka membodohi orang-orang Arab pada waktu itu. Orang-orang Arab yang pada waktu itu berada di bawah kekhalifahan Utsmani. Mereka mengatakan kalau kalian membantu sekutu, membantu kami untuk menggulingkan rezim ini, maka kalian akan kami beri kemerdekaan. Akhirnya mereka kompak dengan sekutu menjatuhkan khilafah Utsmaniyah yang pada waktu itu bagaimanapun walaupun buruk ya, walaupun banyak kekurangan, banyak kejahatan, tetapi tetap saja itu adalah salah satu pemerintahan Islam dengan segala kekurangannya gitu kan, dengan segala kejahatannya. Tapi yang menggulingkan ya orang-orang Muslim itu tadi yang dibohongi oleh sekutu yang sedang berperang ingin menggulingkan khilafah Utsmani, termasuk orang-orang Arab itu yang dijanjikan akan diberikan kemerdekaan. Nah di belakang Inggris mengatakan kepada Partai Zionis ini tadi, mengatakan bahwa nanti iki nek wis runtuh, kan kemudian akan dibagi-bagi tuh wilayah pemerintahan dinasti Utsmani pada waktu itu. Nah, nanti Palestina tenang, tak kayak nang awakmu gitu loh. Kepada siapa? Kepada orang-orang Yahudi tadi, orang-orang Zionis tadi. Rencana awalnya bukan di sana, negara lain. Nah, ketika ada rencana itu akhirnya mulai disonding, digelorakan bahwa Palestina adalah bumi pertiwinya orang Yahudi, orang-orang keturunan Nabiullah Yakub, yaitu Israel, Bani Israel. Coba siapa yang pernah melakukan penelitian bahwa orang-orang Yahudi yang di situ adalah keturunan Israel? Memang betul-betul Bani Israel? Kan tidak. Sekarang diragukan. Dari berbagai tempat itu dikumpulkan, dimasukkan ke sana. Nah begitu Utsmani jatuh, kemudian Inggris dapat bagian, Perancis dapat bagian, dan negara lain dapat bagian. Nah, Inggris memberikan Palestina kepada orang-orang Zionis ini tadi. Tanahnya memang sebagian dibeli, awal-awalnya memang dibeli. Tapi setelah itu di-drop, dimasukkan orang-orang Yahudi, dipindahkan dari Amerika, dari Eropa, dan berbagai negara, dibawa ke situ. Nah, setelah kuat, semakin bersenjata, maka dilakukan penggusuran demi penggusuran dan genosida demi genosida yang berjalan hampir 1 abad. Dan kita terus dibohongi bahwa itu adalah tanah warisan hak kami, orang-orang Yahudi. Terus begitu. Dan ini kebohongan, ini adalah Israiliyat.
Kemudian mereka melakukan kejahatan demi kejahatan, genosida demi genosida, pembantaian demi pembantaian terhadap sebuah bangsa Palestina yang di dalamnya juga terdapat orang-orang Yahudi asli Palestina pada waktu itu. Walaupun jumlahnya tidak banyak. Yang sekarang orang-orang Yahudi asli Palestina itu sendiri juga mendapatkan balaknya, musibahnya dari orang-orang Zionis ini juga. Yang ngaku-ngaku itu tadi. Ngaku-ngaku Israiliyat itu tadi, kebohongan yang terus digelorakan itu tadi. Nah, ini kebohongan terus digelorakan dan disuarakan, kemudian mereka melakukan kejahatan berdasarkan kebohongan itu lagi. Dan kejahatan itu pun kemudian dengan mereka memegang media utama global, mereka juga menutupinya dengan kebohongan demi kebohongan lagi. Apa yang terjadi sekarang di Gaza adalah sangat berat, ikhwan dan akhwat sekalian. Gak ada beritanya seolah-olah tentang Gaza ini. Sepertinya sudah selesai, sudah damai, sudah aman. Tidak. Setelah dihancurkan Gaza sudah tidak layak huni dan saudara-saudara Palestina kita di sana, bukan saudara-saudara Muslim saja. Saudara-saudara Palestina sekarang berada di tenda-tenda, sekarang dalam hujan mereka pulang gak punya tempat, di tenda juga kena hujan, tergenang dengan cuaca yang sangat dingin, tidak seperti di sini cuacanya. Dan terus dilakukan pembunuhan dan pengurangan orang Palestina. Dan ini dilakukan di hadapan kita semuanya. Dengan dukungan siapa? Dengan dukungan PBB juga. Yang pada waktu itu mengesahkan bahwa negara-negara bawahan Utsmani yang kemudian Utsmani tergulingkan, maka ini perlu wali. Nggak bisa mereka menentukan pemerintahan sendiri, harus kita tentukan wali. Siapa? Ini punya Inggris, ini punya Perancis. Enak dibagi-bagi. Nah, ini sebagai wali Inggris memberikan Palestina kepada Zionis ini tadi. Nah, ini kan kebohongan yang kemudian didukung dengan sebuah sistem. Dan terus dilakukan. Dan apakah akan berhenti dengan Palestina itu saja? Tidak. Kalau dulu kita ngomong, ya kan Palestina masih ada hubungannya dengan orang-orang Yahudi yang terdahulu, dihubung-hubungkan dengan Nabi Sulaiman dan Nabi Daud dan seterusnya. Yang itu juga belum tentu terbukti. Apakah akan puas dengan Palestina yang sekarang itu? Enggak. Mereka sebentar lagi akan mengklaim bahwa Khaybar itu tempat kita. Kan Khaybar dulu ditaklukkan ke tempatnya orang Yahudi itu. Oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam, gerbangnya diangkat dengan satu tangan. Nah, nanti mereka mengklaim itu tanah kita juga itu. Enaknya kalian Arab-Arab keluar. Suriah caplok juga, Lebanon caplok juga, semua sampai ke Iran juga akan diklaim Shiraz itu adalah tanah kami. Coba kalian lihat di puisi-puisi dan sastra kalian, Shiraz itu disebut dengan Mulke Sulaiman, kerajaan Sulaiman. Itu berarti punyaku juga. Nah, nanti kita juga yang kadang-kadang kita mengklaim bahwa Borobudur adalah bangunannya Nabi Sulaiman atau candi mana itu kaitannya dengan Nabi Sulaiman, nanti dibilang, wah kan punya Yahudi juga ini. Mereka nggak akan berhenti dengan Palestina. Ini adalah kebohongan yang sangat-sangat besar, yang tidak boleh didiamkan, yang buzzer-buzzernya, Ka'bul Ahbarnya itu begitu luar biasa sekarang dengan media global yang begitu mempengaruhi pemikiran dan perasaan banyak orang, sampai orang muslimin sekarang tidak berkutik ketika melihat genosida yang begitu kejam terjadi selama 2 tahun pasca badai Al-Aqsa. Mereka diam saja. Termasuk saudara-saudara kita di sini juga tidak terlalu berbuat apa-apa, yang seringkali mengklaim diri sebagai masyarakat muslim terbesar di dunia, tapi berbuat apa di dalam membela saudara-saudara Palestina kita yang mengalami pembantaian, khususnya secara terang-terangan dalam 2 tahun pasca badai Al-Aqsa dan dalam 70 tahun lebih dari awal penjajahan. Apa yang sudah kita lakukan? Nah, di sini perlunya kita kembali kepada Tsaqalain. Di sini kita perlu kembali kepada Rasulullah dan warisan Rasulullah, yaitu Al-Quran dan Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW, yang sedari awal mereka selalu menentang Israiliyat, kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh musuh-musuh yang notabene punya madhab atau punya aliran Yahudi, punya kedengkian yang sangat dalam terhadap Islam.
Kita harus merujuk lagi kepada apa yang dilakukan oleh imam-imam kita yang membongkar kebohongan itu. Yang tadi mengatakan bahwa Baitul Maqdis disujuti oleh Ka'bah, juga sekarang demikian. Kebohongan itu sekarang dilakukan dan mulai diyakini oleh banyak orang. Ini harus kita bongkar. Dengan bertawassul kepada siapa? Bertawassul kepada Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Dengan meneladani Imam Bagir SAW, meneladani Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, meneladani Rasulullah SAW, tentunya Sayyidah Zahra alaihissalam. Dengan begitu, maka kita nampak berada bersama Rasulullah dan Ahlul Bait di dalam melawan Israiliyat zaman sekarang. Israiliyat yang luar biasa ini, kebohongan yang luar biasa yang terjadi sekarang ini. Kata Syed Mutahari, wallahi kita orang harus bertanggung jawab dengan kejadian ini. Sampai di dalam pidato, ketika beliau pidato tentang Palestina ini, sampai bersumpah berkali-kali Syed Mutahari, wallahi kita lalai dalam hal ini. Kita lalai, kita maksudnya muslimin. Mungkin kita kan sudah berusaha, sudah turun ke jalan, sudah menyuarakan. Iya, tetapi kita masih belum mampu untuk membangunkan dan menggerakkan muslimin secara sungguh-sungguh. Sehingga saudara kita masih tetap tertindas hampir 1 abad. Wallahi ghafilin. Sungguh kita ini lalai, kata Syed Mutahari. Sungguh kita ini dimintai pertanggungjawaban tentang hal ini. Beliau mengatakan bahwa kuburan Rasulullah sekarang itu bergetar melihat kejadian dan kebohongan atau Israiliyat yang sebesar ini. Kita akan ditanya dan dimintai pertanggungjawaban, apa yang kamu lakukan terhadap Israiliyat yang terbesar ini, kebohongan yang terbesar dan kejahatan yang luar biasa ini terhadap sebuah bangsa. Ceritanya bukan terhadap orang-orang muslim saja, terhadap sebuah bangsa Palestina. Yang di situ terdapat orang muslim, orang Kristen dan orang Yahudi yang kemudian dijajah oleh Zionis. Dengan sistem global yang mendukungnya, kemudian kita menjadi pengecut dan diam saja. Kita akan dimintai pertanggungjawaban. Kita akan yang kelihatannya tidak ikut apa-apa, ya tidak ikut apa-apa itu akan dimintai pertanggungjawaban. Kenapa tidak ikut apa-apa? Kenapa tidak ikut melawan Israiliyat zaman sekarang yang begitu dahsyat ini? Ini kalau dibiarkan, ini akan menyebar sampai kemana-mana, termasuk sampai ke Indonesia. Kejahatan mereka tidak akan berhenti di Palestina. Kejahatan mereka mulai nyampe ke Suriah, nyampe ke Lebanon, nyampe ke Mesir, terus akan berkembang terus, dan termasuk ke tanah air kita tentunya. Mudah-mudahan dengan barokah Maulid Imam Bagir alaihissalam ini kita mempunyai mental untuk menguak kebohongan-kebohongan musuh-musuh yang paling dengki terhadap Islam atas nama agama Yahudi yang mereka rubah-rubah seperti ini. Mudah-mudahan dengan berkah Imam Bagir alaihissalam kita mendapatkan wilayah Ahlul Bait alaihissalam dan senantiasa bersama mereka dalam keadaan apapun, dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang tertindas di Palestina segera mendapatkan kemenangan dan kita termasuk orang-orang yang menolong mereka. Dan tidak lupa mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sekarang mengalami bencana yang sangat besar di Aceh dan Sumatera diberi kemudahan dan segera mendapatkan bantuan-bantuan yang selayaknya, dan kita termasuk orang-orang yang aktif membantu mereka, dan mudah-mudahan keadilan semakin merata sehingga kemunculan Imam Zaman Ajalullah Ta'ala Farajahu Syarif disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita berada di barisan terdepan.